Di suatu hari, ketika saya sedang beristirahat, tiba-tiba ada notifikasi WA berbunyi. Ketika itu saya kaget karena posisinya lagi istirahat, jadi jelas dong terasa kagetnya. Akhirnya saya mencoba untuk membuka pesan tersebut. Ternyata yang mengirim pesan adalah suatu lembaga bimbingan belajar. Di saat itu saya penasaran, kok tumben pagi-pagi ini ada WA seperti itu. Akhirnya saya buka dan salah satu ketua bimbingan belajar tadi memberitahu saya bahwasannya ada seseorang yang ingin belajar. Kalau berkenan, Bapak mau atau tidak? Kurang lebihnya begitu WA-nya. Sehingga pada akhirnya saya penasaran. Oke, nggak apa-apa, siapa orangnya? Saya jawab seperti itu. Akhirnya ketua ini memberitahu saya bahwa orangnya ini udah sepuh, udah berumur, dan dia bapak-bapak. Nah, ketika saya mendengar seperti itu, akhirnya saya penasaran, makin penasaran saya. Kok ada ya orang berumur seperti itu tapi dia tetap mau belajar. Akhirnya saya tanya, di mana tempatnya? Dan menjawab, di daerah Kota Sidoarjo, tepatnya perbatasan Surabaya Sidoarjo. Akhirnya saya mencoba untuk mengecek peta. Oh, ternyata satu jalur, tinggal lurus saja, nggak terlalu jauh lah meskipun di luar kota. Akhirnya saya memberanikan diri, ya udah nggak apa-apa Pak, coba saya komunikasikan dengan orangnya. Seketika itu ketua bimbingan belajar tersebut mengkoordinir kepada orang yang sepuh tadi, orang yang tua tadi, dan mengenalkan saya kepada beliau. Setelah saya tunggu, akhirnya orang tersebut WA dan menjelaskan keinginannya untuk belajar. Akhirnya saya memberi kesepakatan kepada beliau tentang hari dan jam yang akan kita laksanakan pembelajarannya. Lama kita berbincang dan bertanya-tanya, hanya sekedar basa-basi. Akhirnya disepakatilah dalam seminggu itu kita akan melakukan pembelajaran 3 hari, yaitu hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Akhirnya sepakatlah hal itu. Cuma ketika itu kita dimulai hari Kamis. Akhirnya saya berangkat hari Kamis. Besoknya hari Kamis saya berangkat di pagi hari. Karena beliau mintanya pagi, bahkan pagi banget, yang itu membuat saya harus mempersiapkan semuanya lebih awal. Karena belum pernah mengajar di pagi-pagi seperti ini. Yang membuat saya penasaran adalah seberapa semangat sih Bapak ini untuk belajar. Karena saya tahu sendiri umur Bapak ini ya udah dibilang udah sepuh, hampir 60 tahun. Tapi beliau semangat untuk belajar. Akhirnya saya mempersiapkan di pagi hari sehingga saya berangkat ketika itu. Sesampainya di rumah beliau, saya melihat sosok orang yang sepuh yang ketika berjalan terbatah-batah, ketika memandang saya dengan pandangan senyum bahagia. Seketika itu hati saya sangat terpukul melihat keadaan bapak beliau, melihat keadaan bapaknya. Kenapa? Karena saya melihat bapak ini
sedang mengalami sakit. Sakit yang mungkin sebagian orang ketika mengalami sakit itu akan mengalami down. Beliau sakit stroke. Bahkan sebagian tubuhnya sulit untuk digerakkan. Setelah berbincang-bincang sedikit, ternyata bapak ini dulunya adalah seorang yang bekerja di bagian TKW, TKI kayak gitu. Jadi mengurus orang-orang yang mau bekerja di luar negeri. Bapaknya juga pernah mempunyai usaha di desa, ternak atau apa itu saya agak lupa, dan beliau juga bisnis juga, dan banyak hal yang beliau lakukan. Tapi semenjak beberapa bulan itu, setelah hari raya, beliau mengalami sakit stroke yang itu mendadak, sehingga membuat bapak ini harus istirahat total di rumah dan sepertinya meninggalkan pekerjaan-pekerjaannya. Tapi di balik hikmahnya bapak ini sakit, saya melihat bapak ini mulai untuk mendekatkan diri kepada Allah, mulai belajar yang lainnya juga. Dan saya lihat juga bapak ini aktif di masjid, yang mana masjid itu pas di depan rumahnya. Mungkin keaktifan bapak ini di masjid sehingga membuat beliau ingin terus belajar. Ketika itu selesai ngobrol-ngobrol, saya mencoba untuk memulai pelajaran di awal. Saya mendengarkan bapaknya, bagaimana cara beliau belajar, saya mendampingi dan seterusnya. Saya mencoba untuk mengulangi 1-2 kata. Akhirnya saya mendapatkan ritme untuk pembelajarannya dan saya diskusikan lagi ke beliau. Akhirnya kesepakatan, dan hebatnya lagi, bapak ini sebenarnya nggak pingin cuma 3 hari. Beliau pinginnya full dalam seminggu. Sempat itu saya kaget, loh, hebat banget bapak ini mintanya full itu. Karena kan dengan umur segitu kan sedikit ya orang untuk memulai belajar itu. Akhirnya saya bilang kalau full saya nggak bisa pak, karena saya masih ada tanggungan ngajar di tempat lain juga. Gimana kalau ngajarnya saya bisanya 5 hari, Senin sampai Jumat, setiap hari dan setiap pagi. Akhirnya bapak ini sepakat, ya udah nggak apa-apa, 5 hari, oke kita sepakat. Disepakatilah bahwa saya ngajarnya sama bapak ini 5 hari dalam seminggu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus saya mencoba untuk mengajari bapak ini. Pertama agak sulit karena faktor umur ya. Kadang baca itu susah, kadang baca itu terpatah-patah. Akhirnya dengan kegigihan beliau, bahkan sampai beliau itu tidak menyerah untuk belajar, sebelum saya datang beliau sudah membaca pelajaran ini. Dan setiap hari ba'da subuh beliau berusaha untuk tetap belajar, tetap membaca dan mengulang pelajaran yang telah saya ajarkan. Hari demi hari kita lalui berdua untuk pembelajaran ini, sehingga pas di 1 bulan. Di 1 bulan itu mulailah nampak bapak ini bisa dalam pelajaran ini. Dan saya begitu bangga juga mendengar bapak ini sudah bisa, meskipun masih tetap harus banyak belajar. Tapi saya lihat di balik ini semua adalah sebuah ketulusan dalam hati, yang mana bapak ini semangat untuk bisa memperbaiki diri dari hal ibadah dan lainnya. Bahkan dalam keadaan sakit pun beliau tetap tiap hari terapi. Di balik beliau juga terapi,
di sisi lain juga beliau belajar. Di sisi lain juga beliau mengabdikan umurnya untuk ke masjid, membantu di masjid dan sebagainya. Yang bisa kita garis bawahi di sini adalah kegigihan beliau untuk belajar. Dengan umur yang hampir 60, bahkan di umur itu mungkin kebanyakan orang ya santai-santai menikmati hidup dengan cucu, jalan-jalan dan sebagainya. Tapi bapak ini enggak. Bapak ini tetap ingin belajar. Dan satu pesan beliau kepada saya yang awal dulu belajar, yaitu adalah khairun nas an yanfa'ulin nas. Beliau ingin menjadi orang, menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga tahap belajar ini menurut saya termasuk singkat. Dalam waktu belum 2 bulan, Bapak ini sudah 60% menguasai pembelajaran ini. Menurut saya itu termasuk hal yang sangat bagus dengan umur beliau. Ya, termasuk kegigihan beliau juga untuk istiqomah belajar. Bahkan saya melihat sendiri setiap ngaji, beliau tidak pernah di raut wajahnya itu merasa capek. Enggak, tapi di raut wajahnya saya melihat semangatnya untuk bisa belajar ilmu ini. Bayangkan setiap hari, Senin sampai Jumat, beliau belajar. Dengan keadaan sakit, dengan keadaan seperti itu, tapi beliau tetap belajar. Dan alhamdulillah, menurut saya udah 60%, dan itu udah bagus. 60% itu udah bagus. Dan dia udah bisa mulai membaca sendiri. Dan itu sebuah kebahagiaan buat beliau, sehingga beliau bisa membaca. Apa yang beliau pelajari, pasti sahabat-sahabat di sini tahu dan sudah membayangkan Bapak ini belajar apa. Ya, Bapak ini belajar membaca Al-Quran. Jadi beliau ini termasuk belajar membaca Al-Quran dari nol. Saya bilang nol kenapa? Karena ketika saya mengetes Bapak ini, bacanya semua amburadul. Meskipun Bapak ini tahu huruf-huruf itu tadi, tapi secara keseluruhan amburadul semua. Jadi saya harus mengulangi dari awal. Alhamdulillah udah berjalan belum 2 bulan pas. Tapi menurut saya Bapak ini udah bagus dalam membacanya. Dalam tanda kutip ya, masih harus banyak belajar, tapi sudah bagus. Beliau sudah bisa membaca sendiri. Beliau sudah bisa menikmati bacaannya juga. Di balik ini bisa kita simpulkan bahwa belajar itu tidak terikat umur. Di umur berapapun, di dalam keadaan gimana pun, tapi kalau kita niat dan mau untuk belajar, maka Allah akan pasti memberi jalan. Contohnya Bapak ini, hanya dalam selang waktu tidak lebih dari 2 bulan, belum ada 2 bulan, tapi Bapak ini sudah mampu untuk belajar membaca Al-Quran. Dan secara keseluruhan ya 60% itu udah bagus lah. Karena apa? 60% itu beliau sudah bisa baca sendiri. Saya tinggal menyimak tok, ketika ada kesalahan ya saya bilang ini bacaannya kurang bagus, kurang tepat gitu tok. Dan itu udah bagus menurut saya dengan seumuran Bapak seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita yang sekarang diberi kesehatan, diberi umur, diberi luang waktu, apakah kita mampu untuk membaca Al-Quran? Apakah kita mampu untuk belajar hal-hal yang lain yang lebih manfaat? Ya, itu harus kita jawab dengan diri kita sendiri. Tapi yang jelas, Bapak ini telah mengajarkan saya sendiri sebagai pribadi bahwa bagaimanapun keadaanmu, seberapa umurmu, jangan lupa untuk terus belajar. Karena belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur. Ya, mungkin ini sedikit sepenggal cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat.
Semoga cerita ini bisa membangkitkan semangat kita untuk belajar, terutama belajar hal-hal yang lebih manfaat, yang bisa menghantarkan kita besok ke akhirat dengan baik. Gitu sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.